Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi. NIM saya 86207181500089. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Dosen saya Dr. Supriyadi STF MPD. Di sini saya akan membahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah. 시작이라고 그렇게 쉽게 생각했었는데 언제든 부를 수 있을 거라고 난 믿었었는데 어떻게 난 해야 할지 어디서부터가 잘못된 건지 네 사랑을 피해야 하는데 네 모든 게 너무
Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengajian mendalam. Bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah. Menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka, karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Menurut Samsudin, tulisan karya ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu, dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. 2. Yamilah dan Samsuri Rizal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut mengelompokkan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Harus objek dan hindari kesan emotif. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. 4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. 2. Bagian isi pembahasan. 3. Bagian penutup dan kesimpulan. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Menurut Samsudin, tulisan karya ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu, dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. 2. Yamilah dan Samsuri Rizal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut mengelompokkan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Harus objek dan hindari kesan emotif. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. 2. Bagian